Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin jemaah rahimahumullah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu tugas hidup yang diajarkan dalam ajaran agama dan menjadi kewajiban kita yang melaksanakan sholat isya berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Hadirin rahimahumullah, puasa bulan Ramadan itu adalah pengulangan tiap tahun, dan ini adalah kewajiban dan kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap tahun, dan waktunya lumayan cukup lama, yaitu 1 bulan, antara 29 sampai 30 hari. Materi-materi berkenaan dengan ibadah puasa dan Ramadan itu seringkali disampaikan oleh para penceramah dan mubalik dalam setiap bulan Ramadan, dan bisa jadi karena saking seringnya kita sudah bosan untuk mendengarkannya, dan karena ada bosan maka bisa jadi tidak sempat terlaksana. Jadi meskipun kita mengulangi dari apa yang bisa pernah disampaikan sebelumnya, tapi ini juga menjadi penting untuk dalam rangka mengingatkan kembali. Bisa jadi mungkin sudah lupa atau mungkin juga dilupakan, atau paling tidak untuk menguatkan apa yang sudah kita peroleh pada tahun-tahun yang sebelumnya. Karena memang itu perintah ajaran agama untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, karena memang manusia pada dasarnya memiliki sifat lupa. Sifat lupa, sifat melampaui batas, sifat menentang, dan seterusnya. Selain dari potensi-potensi kebaikan yang dimiliki oleh manusia, seiring dengan itu ada potensi-potensi yang kurang baik, yang tidak baik yang ada pada diri manusia, yang juga harus dibina, dibimbing, kemudian dikendalikan. Salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan ibadah dalam Islam. Hadirin rahimakumullah, banyak hikmah yang bisa kita petik dan kita peroleh dari pelaksanaan ibadah saum pada bulan Ramadan. Dan saum bulan Ramadan itu memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan saum di luar Ramadan. Di luar Ramadan memang ada saum sunnah, tetapi saum bulan Ramadan itu memiliki kelebihan dan memiliki keutamaan dibandingkan dengan puasa-puasa pada bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Dari sejumlah banyak hikmah puasa bulan Ramadan itu, paling tidak kita akan menyampaikan 2 hal, kalau mungkin sempat, kalau tidak cukup 1. Di antara hikmahnya adalah meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual. Hikmah yang pertama puasa bulan Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritualitas pada diri kita. Ini tidak bisa dibantah lagi bahwa ketakwaan itu menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah saum yang itu tertera dalam Al-Quran, dan ayat ini sangat populer pada saat bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah
ditetapkan telah diwajibkan kepadamu puasa, seperti juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bisa meraih dan mencapai predikat takwa. Jadi puasa bisa meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritualitas manusia. Bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sendiri ketika bulan Ramadan, kesadaran kita untuk melakukan ibadah dan kesadaran kita untuk memelihara diri dan meningkatkan ketakwaan kita itu meninggi, itu meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Dan ketika memasuki Ramadan, bisa jadi kita memang sudah membuat rangkaian program untuk meningkatkan ketakwaan kita. Di antaranya yang ada saja di kita. Ini tidak terjadi pada bulan-bulan yang lainnya, disebut dengan istilah tadarusan pada dalam. Tadarusan itu dengan membaca Al-Quran, dan bahkan juga ada program untuk menghafalkan Al-Quran. Dan bisa jadi kita sudah punya jadwal sendiri untuk menghafalkan Al-Quran selama bulan Ramadan, yang itu bisa jadi tidak terjadi di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Atau kemudian di waktu-waktu yang lainnya yang kita tidak biasa baca Al-Quran, cuma ketika pagi hari setelah sholat subuh, tapi ketika masuk bulan Ramadan kita punya rencana untuk membaca Al-Quran setelah sholat subuh, atau paling tidak menjelang maghrib sambil menunggu buka 15 menit, 10 menit atau 5 menit kita menyediakan waktu sambil menunggu buka, lalu kemudian kita membaca Al-Quran. Yang bisa jadi itu tidak terjadi di bulan-bulan di luar Ramadan. Untuk apa itu dilakukan? Itu dalam kerangka untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dan dengan sejumlah kegiatan-kegiatan itu, dengan sejumlah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa meningkatkan ketakwaan kita dan sekaligus untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Ramadan manusia ada saleh. Ada saleh, baik disengaja maupun juga tidak disengaja. Baik disengaja maupun tidak sengaja. Disengaja kalau memang kita niatkan, kita pura-pura. Tidak disengaja karena suasana, karena lingkungan. Hari lingkungan saleh gerak orang duduk itu soleh. Kalau teman kita soleh, kalau teman kita taat, masa iya kita bawa sendiri? Meskipun tidak diniatkan dan tidak direncanakan, karena pengaruh suasana pada bulan Ramadan itu suasana spiritualitasnya tinggi, dan kita bisa terbawa dengan suasana itu. Inilah kehebatan puasa di bulan Ramadan itu. Untuk meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritualitas kita. Belum lagi ciri-ciri yang lain sebagai ciri bahwa kita adalah dalam upaya meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritualitas kita, perilaku kita, ucapan kita, sikap kita, tindakan kita, kebijakan kita, yang bisa jadi itu di luar bulan Ramadan itu tidak dilakukan, atau kemudian seenaknya, semena-mena, tapi pada bulan Ramadan kita memelihara dan menjaga diri untuk tidak melakukan satu perbuatan yang salah, ucapan yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain, sikap juga yang bisa menyakiti orang lain, atau kebijakan yang merugikan orang lain. Itu satu di antara hikmah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bisa kita raih untuk terus
spiritualitas kita. Dan sekali lagi, ini adalah sebagai kawat candera di muka untuk melatih dan memulai diri kita, sehingga kebaikan-kebaikan, ketakwaan kita yang meningkat, kesadaran spiritualitas kita yang sudah mulai bertanam dan mulai menguat pada dalam Allah ini, itu nanti bisa diteruskan nanti pasca bulan Ramadan, bukan harus dibuang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan ibadah dan kualitas, terutama kualitas ibadah saum kita dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang ada pada bulan Ramadan ini, sehingga kelak di akhir kita betul-betul menjadi pribadi yang muttaqin dan memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.